Lalu Ibu Bapak, di dalam capaian pembelajaran itu kan kita terjemahkan ke dalam elemen-elemen yang akan dikuasai para peserta didik kita. Elemen dalam capaian pembelajaran ini memiliki beberapa elemen atau kelompok kompetensi esensial yang berlaku sama untuk semua fase. Tujuannya kita sudah jelas kompetensinya apa saja, kita gradasikan. Misalkan di dalam mata pelajaran matematika, ada elemen bilangan, ada elemen aljabar, pengukuran, geometri, analisis data, dan peluang. Di setiap tingkatan siswa akan menguasai kelima elemen ini. Dan setiap tingkatan sudah kita jabarkan. Oh, di fase A elemen bilangannya apa yang harus dikuasai di fase A. Lalu di fase B apa yang harus dikuasai. Sehingga terlihat perkembangan kemampuannya. Mulai dari fase A sampai ke fase F. Itu yang sudah kita susun. Jadi Bapak nanti tidak lagi diulang-ulang kompetensi yang sama di level jenjang berbeda. Kita sudah memetakan, oh dasarnya ini, selanjutnya apa, dan sudah kita pilih juga terkait elemen yang lainnya. Nah, kelima elemen inilah yang menggambarkan karakteristik di matematika. Tentu bahasa beda juga elemennya, sesuai karakteristik di mata pelajarannya. Capaian ini contoh capaian pembelajaran seni rupa di akhir fase. Peserta didik mampu menuangkan pengalaman melalui visual sebagai ekspresi kreatif secara rinci. Ditandai penguasaan ruang dengan penggunaan garis horizon dalam karyanya. Diharapkan pada fase ini proses kreatif dan kegiatan apresiasi peserta didik telah mencerminkan penguasaan bahan alat. Nah, Ibu Bapak, elemen-elemennya di dalam seni rupa ini meliputi berpikir dan bekerja artistik, mengalami, menciptakan. Ini elemen semua seni sama. Seni rupa, seni musik, elemennya sama. Namun deskripsinya disesuaikan tingkat kemampuannya, karakteristik dari seninya. Jadi elemennya sama, seni rupa sama, berpikir, membangun kemampuan berpikir, bekerja artistik. Seni tari sama, membangun ini. Berpikir, bekerja artistik, mengalami, dan menciptakan. Lalu ke sebelah kanannya kita sudah menggradasikan. Oh, di fase A kemampuan apa yang harus dikuasai. Setelah itu di fase selanjutnya kemampuan apa yang harus dikuasai, dan selanjutnya kemampuan apa yang harus dikuasai. Sudah kita gradasikan. Nah, terkait dengan kompetensi dalam capaian pembelajaran, Ibu Bapak tadi sudah disampaikan terkait dengan pemahaman yang kita tuangkan, karena rumusan-rumusan di dalam capaian pembelajaran ini menggunakan understanding by design, maka pemahaman yang dimaksud di dalam perumusan capaian pembelajaran ini mengacu kepada Wiggins tahun 2005. Memahami yang dimaksud bukan hanya sekedar C2 yang dimaksud di dalam dideskripsikan di dalam capaian pembelajaran, tapi pemahaman yang dimaksud di dalam capaian pembelajaran ini memuat baik penjelasan yang dimaksud, baik interpretasi, baik aplikasi, perspektif, empati, maupun pengenalan diri. Jadi Bapak nanti untuk membaca CP, kalau misalkan tadi mampu memahami, nah memahami di sini bukan sekedar di level C2 mendekatan taksonomi Bloom, tetapi dimaknai di dalam capaian pembelajaran ini lingkupnya bisa mencapai hal ini. Kalau pendekatan taksonomi Bloom kan memahami di C2, aplikasi di C3, sehingga di atasnya. Nah ini Bapak perlu kami sampaikan, penggunaan kata kerja yang digunakan, pemahaman yang dimaksud dalam capaian pembelajaran itu, kita menggunakan pendekatannya aspek pemahaman dengan understanding by design, sehingga pemahaman yang dimaksud mencakup hal ini. Bisa jadi dimaknai penjelasan, interpretasi, aplikasi, perspektif, empati, sampai ke pengenalan diri. Inilah yang terkait dengan pemahaman, lingkup pemahaman yang ada kita definisikan. Jadi sampai ke perspektif termasuk ke aplikasi. Ini contohnya. Pemahaman dalam capaian pembelajaran di fase B elemen bilangan di kelas 4. Peserta didik menunjukkan pemahaman dan intuisi bilangan. Jadi kata kerja menunjukkan pemahaman untuk bilangan cacah sampai dengan 1000, 10.000. Mereka dapat membaca. Menunjukkan pemahaman. Pemahaman yang dimaksud di sini mencakup penjelasan, mendeskripsikan makna dari bilangan, interpretasi dari bilangan,
aplikasi penggunaan bilangan untuk pemecahan masalah dua nyata, termasuk perspektif menemukan berbagai cara untuk mendapatkan bilangan nilai 10.000. Jadi pada saat kita mendeskripsikan, membaca Ibu Bapak nanti terkait dengan pemahaman di dalam capaian pembelajaran, yang dimaksud di sini bukan dibacanya dengan pendekatan taksonomium, tapi menggunakan tadi understanding by design. Nah, pemahaman di sini lingkupnya mulai dari penjelasan, interpretasi, aplikasi, dan perspektif. Jadi pemahamannya tidak sekedar di C2 saja kalau pendekatannya taksonomium. Tapi karena pendekatan ini maka bisa sampai ke mengaplikasikan termasuk perspektif. Jadi pada saat kita menerjemahkan pemahaman, lingkup-lingkupnya itu bisa sampai menemukan berbagai cara sampai menggunakan pemahaman serat 10.000 ini dalam dunia nyata. Itu yang perlu kami sampaikan untuk membaca capaian pembelajaran. Jadi banyak kalimat pemahaman bukan berarti Ibu Bapak kita menurunkan menjadi low order thinking skill. Karena pemahaman yang dimaksud di sini Ibu Bapak lebih ke pemahaman dalam sudut pandang understanding by design, lingkupnya bisa sampai ke aplikasi dan perspektif. Itu yang terkait kata pemahaman yang kita rumuskan dalam capaian pembelajaran. Secara standar, kompetensi yang perlu dikuasai oleh para peserta didik kita tetapkan dalam capaian pembelajaran. Maka bagi Ibu Bapak untuk mengajar, tentunya Ibu Bapak perlu menurunkan bagaimana tahapan-tahapannya. Kalau dalam KIKD ibaratnya 31, 32, 33-nya. Menurunkan alur tujuan pembelajarannya yang selanjutnya dikembangkan ke dalam modul ajar atau RPP. Jadi kan Ibu Bapak sebelum menyusun RPP kan selama ini juga membuat silabus ya, alurnya seperti apa dalam silabus, lalu RPP ini sebenarnya sama saja. Nah sekarang Ibu Bapak kalau sebelumnya ditentukan semuanya urutannya, yang menentukan itu pusat, nah sekarang kita ingin memberikan kewenangan itu kepada Ibu Bapak. Sehingga pendidik memiliki kewenangan, memiliki keleluasaan untuk membuat sendiri, memilih, memodifikasi. Tadi di awal sebutkan, kalau membuat sendiri ya orang-orang inovatif kreatif saya yakin, Bapak langsung nggak mau pakai contoh yang ada, bikin sendiri. Karena secara prinsip capaiannya ini di akhir kelas 2, di akhir kelas 4. Ibu Bapak yang membuatkan urutannya, jadi tidak tergantung yang diberikan contoh. Itu silahkan. Jadi orang-orang yang inovatif, kreatif, nggak usah terganggu dengan contoh-contoh yang ada. Langsung aja kembangkan, karena selama ini juga punya pengalaman lebih bagaimana mengurutkan terkait dengan alur-alur yang perlu di tahapan untuk dicapainya. Tapi kita juga membuka ruang Ibu Bapak, bagi Ibu Bapak yang mungkin kesulitan, kita siapkan contoh. Nah, maka Ibu Bapak bisa memilih dari contoh yang ada. Mungkin kita siapkan tahap ini 3 secara bertahap, kita semakin akan banyak siapkan contoh alurnya. Jadi Ibu Bapak dari contoh pilih, oh saya cocok yang ini. Itu silahkan. Bagi yang masih kesulitan, silahkan pakai contoh yang ada. Bagi yang tahap belajar, oh saya nggak mau asal pakai contoh yang ada, karena belum tentu cocok dengan yang didesain saya. Tapi saya bikin langsung sendiri pun masih kesulitan karena mungkin pengalamannya belum terlalu banyak atau masih kebingungan menerjemahkannya. Boleh pakai modifikasi. Semangat belajarnya tinggi, nggak mau langsung pakai contoh, Ibu Bapak modifikasi contoh yang ada. Nah inilah Ibu Bapak diberikan keleluasaan, mau buat sendiri silahkan, pilih sendiri, pilih dari yang ada silahkan, modifikasi modul ajar dari yang ada silahkan juga. Sesuaikan kebutuhan Ibu Bapak. Pemerintah sudah menyediakan contoh-contoh, tadi alurnya kita siapkan, contoh-contoh modul ajar atau RPP pun kita siapkan sebagai inspirasi bagi Ibu Bapak untuk mengembangkannya. Nah, bagaimana menuangkan tadi menggunakan capaian ini ke kelas, satuan pendidikan dapat mengembangkan modul ajar nanti sesuai kebutuhan belajar peserta didik, memodifikasi menggunakan sesuai karakteristik daerah. Nah, kita Ibu Bapak sadari perubahan kebijakan ini juga kita tidak ingin perubahan itu hanya dilihat dari administrasi, karena fokusnya justru ingin perubahan itu terjadi dalam aksi di kelas. Bagi pendidik yang masih kesulitan, masih kebingungan, boleh pakai modul ajar yang kita siapkan. Jadi kalau dia pakai contoh yang kita siapkan, tidak usah lagi bikin lagi. Jadi fokusnya silahkan langsung fokus ke dalam proses pembelajaran, langsung membimbing guru. Bagi Ibu Bapak yang belum mampu mengembangkan
Jadi yang belum mampu mengembangkan jangan waktunya nanti khawatir oh saya harus bikin ABC. Silahkan pakai contoh yang ada bagi yang masih kesulitan. Ini sudah